Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma passalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah jamaah subuh yang Allah muliakan. Alhamdulillah. Kita melanjutkan bagian terakhir ngaji kita tentang utang piutang dalam syariat Islam, kalau menggunakan pendekatan akademik dalam perspektif kuliah subuh di Al-Kausar. Karena boleh jadi perspektif yang berbeda, nanti kesimpulannya berbeda. Sebagai bagian akhir, saya ingin membaca dengan tuntas ayat yang menjadi orientasi kajian kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahullah fal yaktub wal yumlil ladzi alaihil haqq wal yattaqillahu rabbah wala yabkhas minhu syai'a fa in kana alladzi alaihil haqqu safihan aw da'ifan aw la yastati'u ayyumilla huwa fal yumlil waliyuhu bil adl wastashhidu syahidaini mir rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman taradawna minasyuhada'i antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra wala ya'ba asyuhada'u idza madu'u wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajali dzalikum aqsatu indallah wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaisa alaikum junahun alla taktubuha wa ashhidu idza tabayatum wala yudaru katibun wala syahid wa in taf'alu fa innahu fusukum bikum wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Alhamdulillah, kita sama-sama membaca, melihat, dan kita akan menyimak makna dari ayat terpanjang dalam Al-Quran secara dalam pendekatan tafsir. Wahai orang yang beriman, ini kalau ada ayat Pak dimulai dengan ungkapan wahai orang beriman, sebagai orang yang beriman kita merasa sedang dipanggil langsung. Muhammad Iqbal, tokoh besar dalam sejarah Islam India, sebelum India berpisah dengan Pakistan, sebelum Pakistan membentuk negara sendiri, adalah tokoh pertama orang Islam di dunia yang mendapatkan gelar doktor sekaligus gelar bangsawan, Sir, dari kerajaan Inggris. Saking luar biasa pintarnya, berpengaruhnya pemikiran yang disampaikan beliau sampai mendapatkan gelar doktor. Ketika ditanya apa yang membuat Anda demikian luar biasa, bisa menjelaskan banyak hal dari Al-Quran, karena pemikirannya selalu menggunakan Al-Quran. Beliau doktor filsafat pertama dari Oxford University, orang Islam pertama yang dapat gelar doktor, bahkan dapat gelar bangsawan. Kata beliau, saya ketika ngaji kepada ayah saya mengutip hadis Nabi. Sampai hari ini saya lupa riwayat hadis ini. Kata Iqbal, ayah saya berkata seperti ini, seperti disampaikan hadis Nabi. Iqbal, ikra'ul Qur'an ka'annahu nuzzila ilaik.
Wahai Iqbal, baca Al-Quran seolah-olah Al-Quran itu turun pada kamu. Saya menggunakan pendekatan Muhammad Iqbal tadi yang membuat dia demikian terinspirasi membaca Al-Quran. Paling tidak kalau bapak-bapak mendengar, membaca ayat dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, hei orang yang beriman, yakinkan bahwa ayat itu sedang mengajak kita untuk merenungkannya. Jika kalian bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskan transaksi muamalah itu. Dan hendaklah seorang penulis di antara kalian menuliskannya dengan benar, bil adl. Janganlah penulis itu enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Kita jadi bisa nulis, bisa lancar membaca, seolah-olah kita yang memiliki kemampuan itu sendiri. Padahal karena Allah yang memberikan anugerah pada kita bisa membaca, menulis dengan baik. Saya ketemu di Al-Kausar, ada yang tidak bisa menulis dengan baik, bahkan membaca pun tidak dengan baik. Saya bahkan punya santri pas spesial, santri saya sudah 2 tahun, jangankan seperti saya nyampaikan begini, baca Quran 2 tahun mondok gak lancar-lancar baca Quran, naik Iqra 2 nanti gak bisa maju lagi, balik lagi ke Iqra 1 karena secara IQ sangat-sangat di bawah standar. IQ-nya tidak sampai 60-an mungkin. Sampai akhirnya dengan orang tuanya saya sampaikan, punten teu tiasa. Sok we kalau mau mondok di sini nggak apa-apa. Tapi jangan punya tuntutan yang lain-lain, pengen bisa ini, itu dan sebagainya. Jadi yakinkan bahwa yang membuat kita bisa berpikir dengan baik, bisa membaca dengan baik, menulis dengan baik karena Allah yang mengajarkan kita. Maka hendaklah ia menulis dan hendaklah yang berutang itu mendiktekan apa yang akan ditulis, dan hendaklah dia bertakwa kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, jangan mengurangi sedikit pun dari utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akal, sapihan, audaipan, atau orang yang tidak memiliki kemampuan, daib, sudah nanti dijelaskan lebih lanjut dengan ayat ini. Maka kemudian dia sendiri tidak mampu mendiktekan, maka walinya harus mendiktekannya dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan 2 saksi lelaki di antara kalian. Jika tidak ada 2 laki-laki, maka seorang laki-laki dan 2 perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi. Supaya jika seorang lupa, maka seorang yang lain mengingatkannya. Dan janganlah saksi itu tidak mau memberikan keterangan jika mereka dipanggil urusan utang piutang yang sudah mereka saksikan, sudah dituliskan. Dan janganlah kalian jemu. Tasamu itu kan bosan. Jangan kalian bosan menuliskan utang itu, saghiran au kabiran, baik utangnya kecil, recehan, apalagi utang yang besar, sampai batas waktu yang sudah ditetapkan. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih menguatkan persaksian, dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan. Tuliskan muamalahmu itu secara baik, kecuali jika transaksi itu, muamalah itu dilakukan secara tunai di antara kalian, maka tidak ada dosa bagi kalian kalau tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah jika kalian berjual beli, janganlah penulis dan saksi saling mempersulit. Wala tudor bainakum,
jika kalian melakukan yang demikian, membuat kesulitan bagi yang menuliskan, bagi yang menjadi saksi, dianggap sebagai kefasikan yang ada pada kalian. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah yang telah mengajarkan kalian, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Karena ngaji kita tafsir, Bapak yang Allah muliakan, maka saya gunakan metode tafsir untuk menjelaskan ayat ini secara lebih detail. Ayat ini disebut ayat mudayanah, ayat utang piutang. Dalam kitab tafsir, paling tidak 8 kitab tafsir yang saya miliki menyebutkannya sama, ayatul mudayanah, ayat tentang utang piutang. Jadi kalau bapak-bapak besok lusa terlibat dalam urusan utang piutang, jadikan ayat ini rujukan, karena relatif ayat ini masuk kategori ayatul muhkamat, ayat yang jelas, tidak menimbulkan kesulitan ketika membacanya, memahami terjemahannya. Demikian juga tafsirnya, banyak sekali hukum dalam ayat ini, hukum-hukum fikih dan sebagainya, yang dalam bahasa fikih para ulama, para ustadz yang bisa mengakses nanti bisa mengambil rujukan bagaimana hukumnya dan lain sebagainya. Yang pertama ada tadayantum, yaitu transaksi utang piutang, jual beli, saham atau pinjaman. Jadi disebut dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa Arab juga ad-dain, tadayantum, kalian yang bertransaksi, terlibat dalam transaksi. Jadi kalau nanti terjadi, ini jadi rujukan kita. Kemudian ada ila ajali musamma, artinya tidak boleh ada transaksi utang piutang yang tidak jelas waktunya. Pilih ya, besok lusa kita terlibat ini harus jelas, pinjam uangnya kapan akan dibayar. Yang kewe mun boga duit, nah berarti tidak secara syar'i bermasalah. Harus jelas, insya Allah bulan depan. Bulan depannya tanggal berapa? Ya pokoknya bulan depan lah. Tanggal berapa? Kudu itu tanggalnya, harus tanggalnya. Tanggal 1 bulan Juni tahun 2025, insya Allah akan dibayar utangnya. Tanda tangan sebagai bukti bahwa itu adalah utang piutang yang insya Allah syar'i. Ila ajali musamma, ada waktu yang ditetapkan. Kemudian bil adl, tidak boleh ditambahi. Ini utang 3 bulan, kalau digolangkan ku abdi saberapa untunganana, sing ngarti wae. Nggak bisa, karena dia tidak jadi utang piutang, jadi transaksi riba. Kalau sudah ada akad ditambahkan dari jumlah utang piutang, tidak boleh dikurangi. Karena misalkan nanti kena inflasi, mun tahun depan mah nilainya berkurang, tetap aja sekian. Bil adl, tidak ada rekayasa apapun. Tuliskan aja seperti yang terjadi dalam transaksi itu. Wala ya'ba, orang yang diminta bantuan menuliskannya jangan sampai enggan. Wala ya'ba, ya'ba itu kan jadi bahasa Sunda tuh, aba, embung, gak mau dan sebagainya. Sekarang barangkali peran ini ada di notaris, ada di apalah namanya dan sebagainya. Menuliskan urusan utang piutang, perjanjian utang piutang dan lain sebagainya. Tidak boleh tidak berkenan. Kemudian wal yumlil ladzi alaihil haq, hendaklah yang berutang itu mengucapkannya dengan jelas. Saya pinjamkan ini 1 juta rupiah kepada Anda dan Anda janji akan membayarkannya bulan depan tanggal sekian tahun sekian. Sepakat ya? Sepakat. Didiktekan dengan jelas. Ketika ditulis dan lain sebagainya, diucapkan jelas. Pal yumlil, dari kata imla, amla'a, menuliskannya, mendiktekannya dan sebagainya.
Wala yabkhas minhu syai'an, jangan mengurangi jumlah utang, sebutkan semuanya walaupun jumlahnya kecil dan receh. Piragi itu 20.000 kan utang, 20.000 juga utang. Pernahkah ke bapak-bapak membayangkan ayat ini turun di mana yang menerima ayat ini dan lingkaran masyarakat yang hidup ketika ayat ini turun adalah orang-orang buta huruf, nggak bisa baca tulis. Bayangkan coba, ayat ini turun padahal yang menerima ayat ini Nabi Muhammad SAW dan orang-orang sekitar yang hidup pada masa ayat ini turun adalah orang-orang yang mayoritas buta huruf, nggak bisa tulis menulis. Bisa dibayangkan betapa, dalam tanda kutip ya, betapa kontradiksinya ayat ini. Kan Nabiyil Ummi, Nabi yang ummi, kami umat yang ummi. Nggak populer tuh baca tulis di kalangan Nabi dan para sahabat di Makkah dan di Madinah. Karena itu ketika perang Badar terjadi, salah satu yang kemudian dilakukan, boleh tuh tawanan-tawanan itu ditebus. Kalau nggak bisa ditebus, dia boleh bebaskan dirinya sendiri, ngajarin 10 orang sahabat Nabi di Madinah bisa baca, bisa nulis, baru dia bebas. Sampai segitunya, saking kemampuan membaca itu tidak populer. Beberapa kitab tafsir memberikan penegasan seperti ini. Itu sebabnya urusan utang piutang itu penting, sehingga dalam ayat ini ada pihak ketiga yang menuliskan. Karena tidak semua yang terlibat pada masa itu bisa nulis dan lain sebagainya. Kalau kita kan bisa menulis dengan baik dan lain sebagainya, bisa diketik, kemudian sama-sama dilihat, dibaca, diperiksa dan sebagainya. Andaikan artinya orang tidak bisa baca tulis boleh bertransaksi, termasuk transaksi yang dianggap kecil, recehan. Jangan sampai tidak mau menuliskannya karena dianggap recehan dan sebagainya. Nanti muncul pertanyaan, kalau tidak dituliskan gimana? Sebagian ulama menyebutkan lewat ayat 283 ya, berarti setelah ayat ini. Ayat ini katanya dimansuh dengan 283. Dengan ayat 283 yang dimansuh itu hukumnya. Artinya kalau kedua belah pihak kemudian sepakat tidak perlu dituliskan, ya sudah, berarti tidak jadi kewajiban menuliskannya. Sebagian ulama menyebutkan seperti itu dan lain sebagainya. Tapi hukumnya secara umum urusan utang piutang harus dituliskan. Karena seperti saya sampaikan kemarin, boleh jadi tidak diakui oleh yang punya utang bahwa dia meminjam, dia berutang, sehingga jadi zalim pada yang punya piutang. Kemudian dalam ayat ini juga disebutkan sapihan au da'ifan. Sapihan itu orang yang tidak bisa mengurus dirinya dengan baik, kemampuan berpikirnya lemah. Apa kalau istilahnya? Slow learner. Lemah akalnya, sehingga dia tidak mampu ngitung dan sebagainya. Tapi dia kan boleh memberikan pinjaman. Ini boleh. Kan ada orang-orang, sebagian kecil lah di antara kita yang memanfaatkan orang-orang yang seperti itu untuk kemudian dijadikan sarana mengambil keuntungan. Tas eta memboloho, orang tipu. Nah, dalam bahasa agama disebutnya sapihan, orang-orang yang lemah akal. Boleh mereka bertransaksi. Gimana transaksinya? Bantu oleh orang yang punya kemampuan, siapa walinya dan lain sebagainya. Sedangkan da'ifan boleh jadi tadinya dia adalah orang yang kuat akalnya, tapi mungkin terkena penyakit, stroke dan lain sebagainya, atau usianya sudah lanjut, sudah uzur syar'i dan lain sebagainya, sehingga jadi pikun. Karena itu dia masuk kategori da'ifan. Boleh bertransaksi. Saya menyaksikan langsung bapak-bapak bertahun-tahun ketika masih ngantar ayah dan ibu saya ngambil pensiun. Ada tuh para pensiunan itu yang datang ke apa sih yang di sana itu, BTPN itu kalau nggak salah ya, yang di Burangrang itu ya, BTPN ya, turun ke sana. Begitu turun dijemput sama, mohon maaf ini, sama rentenir.
Kebetulan yang ternyata mayoritas orang dari Sumatera Utara. Dijemput, dikasihkan itu apa namanya, karib, kalau betul kartu pensiun itu, dikasihkan karibnya, diantar dia ke loket ngambil pensiunnya, kemudian dikasihkan duitnya sama nanti itu diambil, kemudian dikasihkan kurang lebih 100.000. Gitu aja tiap bulan itu. Saya dalam hati, duh karunya aja bagus kolot, hutang we terus. Mungkin ya dalam kondisi seperti itu tidak lagi bisa berpikir dengan jernih dan sebagainya. Banyak tuh pensiunan yang seperti itu pada masa itu ya, ketika saya masih ngantar dan lain sebagainya. Itu masuk kategori daifan. Apa maknanya? Harus didampingi oleh anaknya, cucunya, dan lain sebagainya. Yang mendampingi siapa? Waliyuhu, orang yang berhak mewakili urusannya karena lemah atau kekurangan yang ada pada orang yang ditanggung jawabnya. Bisa anak mewakili orang tua yang sudah tadi lemah akalnya, bisa tentu terutama orang tua mendampingi anaknya, adik mendampingi kakaknya atau sebaliknya, dan lain sebagainya. Dan mirrijalikum, yang boleh melakukan transaksi utang piutang itu bapak-bapak adalah orang yang bisa menentukan dirinya, bukan orang yang tidak bebas. Dulu dikategorikannya kan dua hal, hamba sahaya dengan orang merdeka. Nah sekarang yang bisa menentukan dirinya dan sebagainya, walaupun dia daifan, walaupun dia sapihan, dia orang yang bisa menentukan dirinya, diperbolehkan. Orang tuanya misalkan memberikan dia uang dan lain sebagainya, atau dia ketika sehat punya aset dan lain sebagainya. Dalam kondisi dia lemah akal, dalam kondisi daif, dia diperbolehkan karena bagian dari mirrijalikum. Artinya tidak diperkenankan orang yang tidak punya kemampuan untuk melakukan transaksi utang piutang. Apa contohnya? Misalkan kalau dulu contohnya orang yang tidak merdeka, hamba saya. Sekarang anak-anak nggak boleh tuh, anak-anak melakukan transaksi. Kan sering mungkin dibaca oleh bapak-bapak ya, ada kasus di mana ada anak bawa ATM misalkan, narik uang demikian banyak, dan kemudian dia belanja banyak hal, dia beli voucher game sampai sekian juta dan sebagainya, dan dilayani oleh pihak yang menjualnya. Dulu ada orang minimarket yang digugat orang tua karena anaknya belanja voucher game sampai kurang lebih 8 juta. Jadi ngambil ATM, kemudian kasihkan uangnya beli voucher game dan sebagainya, beli makanan. Harusnya tidak dilayani. Di kita memang hebat segala dilayanan. Anak SD beli rokok aja diperbolehkan. Saya pernah ke Singapura, Pak. Sulit Pak nyari rokok tuh. Sulit sekali. Lihat orang ngerokok di jalan itu juga sulit dan sebagainya. Bahkan ketika ngelihat, ngeri kan, rokok kita, rokok buatan kita yang biasa itu di Singapura kan gambarnya menakutkan, harganya fantastis mahal sebagainya, dan tidak bisa dijual di sembarang tempat. Selain tidak bisa jual sembarang tempat, tidak bisa dibeli oleh sembarang orang. Harus ada ID, harus ada KTP menunjukkan bahwa dia punya kemampuan. Diurang, bapaknya nih tapang melikan rokok, anak kecil SD kelas 2 sebagainya bisa. Baik pokoknya mah duit rek budak rek sasaha. Dalam transaksi keuangan menurut ayat ini tidak boleh yang tidak merdeka itu, anak kecil dan lain sebagainya. Dan antadilla ihdahuma, supaya ketika salah seorang dari keduanya lupa atau salah karena tidak mengerti, kenapa ya tadi harus didampingi itu. Kemudian wala tasamun, ini jangan bosan, jangan jemu untuk menuliskan nilai utang piutang itu walaupun kecil. Mungkin belum bisa ditangkap oleh sebagian bapak. Kenapa jangan bosan? Karena ada aktivitas tertentu, katakanlah seperti di satu komunitas kecil, komunitas di pasar, itu kadang hampir setiap minggu ada orang yang berutang, utangnya utang-utang recehan, 10.000, 20.000. Nanti dibayar, utang lagi terus gitu. Mana mah kagok kege, ayeuna nginjem ke mayar ke nginjem deui, mau dituliskan lah sok we. Tuliskan saja. Jangan jemu sampai 10.000,
Lebih ke 100 kali catatan teh dan sebagainya kan jadi banyak. Jangan enggan menuliskannya supaya terlatih, terbiasa. Pengalaman saya bahwa apa? Kita tidak terbiasa menuliskan utang piutang. Jika jeung saha wae mun perlu dituliskeun. Kan ada ungkapan begitu. Jika jeung saha wae. Saya juga malu tuh kalau misalkan ada kawan orangnya butuh sebagainya, aduh dituliskan. Tidak ada tradisinya nuliskan, dipaksa nuliskan nanti jadi tidak enak dan sebagainya. Dan biasanya ya lupa kita, baik lupa disengaja ataupun lupa karena tidak sengaja. Tapi mayoritas kalau orang punya utang katanya mereka menderita amnesia. Poho, asa buka utang. Biasanya jadi amnesia. Karena itulah kemudian ada profesi yang mengingatkan orang-orang yang amnesia ketika punya utang, namanya debt collector. Kudu di debt gitu ya, di collect dan sebagainya. Karena mayoritas orang yang punya utang itu amnesia, teringat asa teu boga hutang. Biasanya yang terus ingat itu yang mengutangkan. Si eta nya geus 3 tahun tiis we teh panggil jeung urang. Karena yang punya utangnya enggak ingat, yang mengutangkannya yang terus ingat. Karena itu jangan bosan untuk menuliskannya. Aqsatu indallah, itu lebih dekat kepada syariat dengan mau menuliskannya walaupun dianggap sepele. Kemudian wa aqwamu lisyahadah, lebih memperkuat, memantapkan persaksian karena ditulis, ada jejak tulisan, ada bukti tulisan. Sulit kan ditolaknya, terutama yang kemarin saya jelaskan, ketika kita tidak pernah tahu kapan ajal menjemput. Banyak sekali orang yang wallahu alam bagaimana di alam barzah karena ahli warisnya tidak tahu. Boleh jadi orang itu punya utang orang tuanya yang harus segera dibayarkan, tidak besar, tidak banyak, tapi karena tidak pernah dituliskan, karena susulumputan dan sebagainya, utang panci, utang itu iya. Ada tuh ibu-ibu yang senang sekali, misalkan sanes di dia yang senang sekali nyicil panci, rice cooker dan sebagainya, nggak pernah ngomong sama siapapun. Tiba-tiba setelah meninggal seueur tukang kredit lagi. Ya kalau ahli warisnya bagus kan ya sudah dibayarkan saja. Tapi kalau ahli warisnya tidak bagus, bohong, nggak ada urusan saya dengan sudah meninggal dunia. Nah ini sebabnya dituliskan tuh wa aqwamu lisyahadah, menguatkan kesaksian karena ada tertulis. Wa adna alla tartabu, juga memperkecil peluang munculnya perselisihan karena dituliskan, ditandatangani, ada saksi dan sebagainya. Ini kaitannya semua dengan hukum syariat. Tudirunaha bainakum, dalam bahasa kita sekarang cash and carry. Kalau transaksinya penjual pembeli ketemu, barangnya dibawa oleh penjual, uangnya dibayarkan oleh pembeli, ya selesailah, nggak dituliskan juga nggak apa-apa, kan tidak ada hal apapun, sama-sama cash and carry, dibuka, ianya HP-na saya jual 1 juta, nyangakeun, kalau dalam ijab kabul itu nyangakeun barangna nampi artosna, itu ijab kabul. Di saya masih gitu Pak, di Pleret, di Darangdan, masih gitu tuh pedagang tuh, karena kantong santri di sana. Jadi orang tuh dan sebagainya, bapak nampi artos nanya nyanggakeun barangna. Saya ke pasar beli sayur, beli itu sebagainya, masih gitu berdagang. Di sini jarang Pak, jarang sekali. Di kota besar ini kampung pisan maneh mah biasa we atuh. Itu bagian dari syariat. Di Tasik mungkin kapur gitu ya. Saya nggak tahu sekarang. Tapi di saya masih, saya termasuk yang alhamdulillah itu masih kena akrab dengan hal seperti itu, sederhana. Nyangakeun bapak, mudah-mudahan kaanggo sing berkah ditampi artosna, itu ijab kabul dan sebagainya. Sebagian ulama klasik terutama mewajibkan ijab kabul itu ada ungkapan seperti itu karena rukun dikategorikan. Karena itulah kemudian pernikahan ada ijab kabul karena dianggap transaksi. Ini maharnya seperti yang diminta, kemudian si orang tua menyerahkan anak gadisnya, ini anak gadisnya saya nikahkan sama kamu dengan mahar sekian. Dalam bahasa fikih dia seperti jual beli, ijab kabul dan lain sebagainya.
Inilah yang kemudian boleh tuh nggak usah dituliskan kalau cash and carry dan lain sebagainya. Kemudian wa ashhidu idza tabayatum, dan persaksikan bila salah seorang menjual, hendaknya ada saksi untuk penjualan itu. Tiba-tiba kebunnya dijual, anak-anaknya tidak tahu, kan banyak sekarang terjadi. Tidak boleh itu dalam syariat Islam. Orang menjual rumah, jual kebun, jual tanah, nggak ada saksi sama sekali. Baik dan orang kuma orang we. Betul kuma orang, tapi supaya syar'i jadi berkah ada bukti kesaksiannya, ada orang yang menyaksikan, baik anaknya atau pihak lain yang bisa dipertanggungjawabkan kalau nanti diminta kesaksian. Nikah juga kan ada saksi, Pak. Dalam madhab Ahlussunnah wal Jamaah kan 5 rukun nikah itu, syarat dan rukun nikah itu. Salah satunya ada saksi, 2 saksi. Walaupun dari obrolan yang saya tangkap, tuh saksi gitu naon sana. Dalam yang saya tahu madhab Ahlussunnah wal Jamaah, madhab Syafi'i mempersyaratkan 2 saksi. Tanpa 2 saksi tidak sah pernikahannya. Karena dulu ada kisah yang menikahnya tidak saksi. Saya termasuk yang bertanya, boleh nggak? Sepengetahuan saya tidak sah secara syariat menikah tanpa 2 saksi. Kemudian wala yudhar katibun wala syahid, jangan mempersulit yang menuliskan, yang menyaksikan. Misalkan tempatnya jauh, jadi ongkosan, bantuannya mana tidak bisa nulis dan sebagainya. Atau dipersulit dengan terlalu banyak hal-hal yang rumit, kelimat, seueur bohongna, banyak dustanya dan lain sebagainya. Kalau itu dilakukan fusukum bikum, secara syariat dia masuk kategori fasik. Siapa fasik itu? Paling gampang disebutkan munafik. Orang-orang yang mempersulit utang piutang, tidak pernah jelas, kalimatnya bersayap dan lain sebagainya, masuk kategori, kalau sengaja niatnya begitu, masuk kategori fusukum bikum. Dia masuk kategori munafik karena fasik. Harus jelaskan utang itu nilainya berapa. Karena itu kan kalau menuliskan nominal utang piutang biasanya angka dan tulisan 18.000, kemudian dituliskan 18.000 supaya tidak menimbulkan multitafsir dan lain sebagainya. Dan akibatnya panjang. Kalau pakai materai kan itu jadi aturan ini ya, aturan di kita. Saya pikir kalau dituliskan secara syariat ya, kalau materai kan tidak masuk kategori syariatnya. Secara syariat dituliskan jelas, ada saksi, ada tulisan yang jelas. Nganggo materai atau tidaknya makan aturan di kita. Kalau sekian juta kedah nganggo materai dan sebagainya. Pakai materai aja orang bisa ngingkari, tuh tangan agak beda. Pakai materai aja bisa diingkari. Jadi ini bagian dari aspek syariat. Dan ini yang jadi basis bapak-bapak kita bertransaksi dengan siapapun, bertakwalah pada Allah. Allah kan maha menyaksikan seluruh transaksi kita. Makna bertakwa juga takutlah pada Allah. Sudah demikian panjang saya sampaikan hadis-hadis yang mengancam orang-orang yang bertransaksi utang piutang dan kemudian tidak mau membayarnya, tidak mau menuntaskannya. Demikian menakutkan. Semua yang mati syahid itu diampuni dosanya kecuali utang. Bahkan ada hadis menyebutkan orang yang berperang di jalan Allah kemudian dia mati syahid, andaikan dia dihidupkan lagi, berperang lagi di jalan Allah, mati syahid lagi, dihidupkan lagi, kemudian mati syahid lagi sampai 3 kali, dahsyat luar biasa, tetap saja tidak bisa masuk surga kalau dia punya utang yang tidak dibayar. 3 kali mati syahid, saking luar biasanya urusan utang piutang sampai Nabi menyebutkan andaikan ada orang yang sampai 3 kali mati syahidnya, luar biasa, tetap tidak bisa masuk surga kalau utangnya tidak dibayar. Sehingga jadi penting utang piutang. Kan kemarin ditanyakan gitu, kalau tetap tidak dibayar kumaha tuh? Dibayar nanti dengan amal, dengan kebaikan yang kita lakukan, dengan kekeliruan, kesalahan, dosa
yang dimiliki oleh orang yang mengutangkan. Jadi pokoknya mah rugi luar biasa di akhirat. Ketika kata Nabi kan, ketika nanti di akhirat tidak ada dinar, tidak ada dirham, bil hasanat was sayyiat, maka bayarannya dengan kebaikan dan keburukan. Kalau kebaikannya banyak, mungkin alhamdulillah bisa nutupi utang. Tapi kan saya pikir kita sadar diri, nggak banyak kebaikan kita. Sok bandingkan umur kita. Kalau usia kita tuh dibagi 3 hal, 24 jam kan katanya usia kita, tiap hari itu kan sama. Kemudian 8 jam dipakai tidur, 8 jam itu kan sepertiga dari 24 jam. Kalau kemudian digunakan ukuran itu secara umum, kalau usia saya nih misalkan 60 tahun, berarti minimal 20 tahun sare. Kan belum tentu 20 tahun beramal solehnya. Jangan-jangan lo pakai maksiat. Nah, yang jelas hitungan tidurnya saja sudah sepertiga hidup kita. Jadi kalau diharuskan nanti bayar utang dengan amal soleh, Allah amal soleh lagi 60 tahun teh paling kalau dikumpulkan cuma 5 tahun. Karena kita bisa mengkalkulasi itu. Bapak-bapak sehebat-hebatnya bapak-bapak, saya tidak yakin bapak-bapak bisa sholat setengah jam. Satu kali sholat misalkan 2 rakaat abdi mah setengah jam Pak Ustaz. Nah setengah jam udah bari sare. Oh nya pantesan. Rata-rata 5 menit, 10 menit 2 rakaat itu. Bahkan ada yang 5 menit terus jeung wudu. Berarti gancang pisan. Saking ahlina sholat kan tereh pisan dan sebagainya. Kesadaran itu membuat kita sampai pada kesadaran bahwa kita tidak memiliki amal saleh yang banyak. Hati-hati urusan utang piutang. Jangan sampai nanti hancur kehidupan kita nanti setelah meninggal dunia karena menyepelekan utang. Itu selesai. Nah, saya menjawab pertanyaan, sengaja nih disampaikan supaya jadi rujukan kita semua. Kalau bapak-bapak mengutangkan, memberikan pinjaman, kemudian yang diberi pinjaman hare-hare wae, kenging teh Ustaz digaplok ku abdi bawa debt collector. Saya bolak-balik baca, kemarin tuh sempat boleh lah ditagih. Tapi ketika dibaca lagi ulang literaturnya nggak boleh ternyata. Menagih utang dengan kasar itu nggak boleh Pak, bagi orang Islam. Saya kutipkan 2 hadis. Khud haqqaka fi afafin wafin au ghairi wafin. Ambil hakmu. Kalau kamu punya utang, kamu punya hak untuk nagih utang itu dengan cara yang baik pada orang yang mau menunaikannya, mau bayar, atau pada orang yang enggan menunaikannya. Jadi kalau ditanyakan atuh rugi urang teh geus mere nginjem tapi nagih teu meunang ieu, yaitu bagian dari apa syariat. Tetap kita mendapatkan banyak kebaikan dengan memberikan pinjaman. Kebaikannya bukan cuma ketika memberikan pinjamannya, ketika nungguan mayarna, ketika nagihna hese, kita bisa tetap bersabar, tidak melakukan hal tercela. Itu bagian dari kemuliaan yang diberikan oleh Allah pada orang-orang yang memberikan pinjaman. Jadi kalau saya kutipkan satu lagi hadis yang senada dari riwayat yang berbeda. Man talaba haqqan falyatlubuhu fi afafin wafin aw ghairi wafin. Siapapun yang ingin minta haknya, ambil haknya dengan cara yang baik pada orang yang mau menunaikan ataupun enggan menunaikan. Para ulama menjadikan ini rujukan, tidak diperkenankan nagih utang dengan cara yang mengintimidasi, mengancam, memaki-maki. Kan sekarang tuh diteror Pak, ditelepon tiap hari, sebarkan semua teman-temannya. Tiba-tiba ini saya dihubungi oleh Allah karunya geningan si bapak eta teh loba hutang, karena mungkin nama saya ada di kontak saya ada di nomor HP-nya, dihubungi Pak. Ingatkan teman kamu tuh minjem duitnya tapi embung mayarna. Aibnya disebar luar biasa. Ya Allah. Karena itu bapak-bapak punten pamengke nganjuk tong aya nomor abdi, bisa abdi dihubungi dan sebagainya. Berkali-kali Pak saya dihubungi. Ada salah seorang ustadz yang junior saya, ya mungkin terpaksa seperti itu, saya ditelepon berkali-kali. Karunya sampai saya telepon beliau, aduh Ustadz, abdi teh nambut namangan 1 juta, kudu mayarna 2,5 juta. Aduh ya Allah. Ya itu tadi, pinjol dan sebagainya. Hati-hati ya.
dan utang piutang dipermalukan luar biasa. Tidak boleh nih, hati-hati nih. Kalau kita melakukan itu tidak boleh, hancur secara syariat. Kalau mengintimidasi, memaki-maki, meneror orang yang punya utang karena kita kesal luar biasa. Mudah-mudahan dengan itu Allah memberikan kemuliaan pada kita. Karena itu untuk orang-orang tertentu saya sarankan tong diberi injem daripada piomongin. Ngasih aja dah. Abdi teh nembut hartos, sakedik 4 juta we, maneh mah 4 juta 100.000 ge hese mayar, geus we mere lah 100.000 we. Itulah kurang lebih dan sebagainya daripada kesulitan. Kecuali utang-utang yang konsumtif seperti sakit dan lain sebagainya, itu tiasa henteu, harus dibantu. Kemudian yang terakhir apa yang Allah muliakan, ini penutup ngaji kita, bahas tentang utang piutang. Berkomitmen melunasi utang. Saya kutipkan hadisnya. Allah Subhanahu wa taala akan membantu siapapun untuk melunasi hutangnya. Namun jika orang itu tidak berkomitmen, tidak ada niat, eueuh kahayang mayar hutang, Allah akan merusak kehidupan orang tersebut. Hadisnya menyebutkan man akhadha amwalan nas yuridu adaaha adahallahu anhu. Wa man akhadaha yuridu itlafaha atlafahullahu azza wajal. Ini informasi yang harus jadi rujukan kita. Siapapun yang ngambil harta orang lain, berhutang dan bermaksud untuk melunasinya, Allah akan mudahkan dia bisa melunasinya. Dan siapapun yang mengambil harta orang lain, berutang dan bermaksud merusaknya, moal dibayar sia ku aing teh, maka Allah akan merusak kehidupan orang tersebut. Naudzubillah. Jangan pernah merasa aman, teu nagih eta. Antep we lah, da beunghar. Niatnya sudah salah, Allah akan merusak. Karena itu barangkali ada orang-orang di sekitar kita yang dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, mang tahun-tahun hidupnya penuh dengan masalah. Ripuh jeung ripuh, masalah-masalah. Budakna pika sebeleun, rumah tangganya bermasalah, kerjaannya. Begitu juga orang, boleh jadi karena dia merusak harta orang dengan cara meminjam tanpa mau membayarnya. Itu jadi renungan kita. Oh, meureunan kitu, duh paengan hirup abdi kieu wae. Jangan-jangan tadi merusak harta orang diinjeman ku banyak pihak, kan gitu biasanya kalau tukang ngutang itu kan ada orang yang hobinya ngutang kadieu utang sebagainya, semua dirusak hidupnya begitu saja, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, dirundung masalah tidak pernah berkesudahan. Itu ngaji kita, Bapak yang Allah muliakan. Ada berapa menit ini? Kalau mau ini atau save lah waktunya ya. Ini anu ngutang gitu ya. Mas pasti itu maya masukin kalau misalkannya, tapi kita bukan berharap dikasihkan ya. Karunya weh dikasih pinjam lah, karunya dikasih aja, tapi yakin nggak akan bayar, biarin aja ya. Bapak masuk kategori yang disebutkan oleh saya di pertemuan awal ketika Nabi melaksanakan Mi'raj di pintu surga. Beliau membaca yang memberikan pinjaman, memberikan utang mendapatkan 18 kali lipat kebaikan balasannya. Yang bersedekah mendapatkan 10 kali lipat. Karena orang itu minjam kesulitan. Kemudian walaupun jika moal mayar ya karena itu nanaon. Kalau niatnya begitu. Lain kali belum bayar dia minta lagi utang. Terus sama kita udah yang dulu juga belum bayar gitu. Saya sepakat itu. Bapak nu kamari teh can dibayar. Nganyuk deui atuh da kumaha abdi ripu. Aina moal masian punten, gitu aja lah. Menurut saya harus beranilah menolak orang yang nanti kan terperosok orang itu pada keburukan dan sebagainya. Aya istilah bahasa Sunda, mudah-mudahan tong kaalaman kurang, hutang salaput hulu. Artinya salaput hulu teh loba pisan hutangna dan sebagainya. Ya. Kalau misalnya utang, kita utang ke bank. Kita meninggal kan belum kebayar. Sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, Pak. Berutanglah yang utangnya itu ada akad, kalau meninggal lunas. Itu secara syar'i boleh. Bukan cuma ke bank, ke siapapun itu misalkannya. Utangnya orang mun maot omat ulah ditagihnya. Mana emang. Akadnya begitu, Pak. Jadi secara syar'i boleh. Lunas, selesai. Akadnya begitu. Karena itu ya
bikin akad yang begitu. Pada dia abdi beli nomor atas tapi mah abdi mah tuluy tagihnya lunas. Pada dia bager nyesok sebagainya. Mudah-mudahan manfaat ngaji kita. Aku lu qauli hada astaghfirullaha wa lakum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.